Insya Allah kita akan mulai dari surat Al-Kahfi ayat ke-32 dan seterusnya gitu ya, hingga paling jauh 40 ya. Insya Allah kita akan sampai pukul 9.20 atau 9.15 untuk diskusi kita terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan kita selesaikan dengan tanya jawab. Sekali lagi bagi Bapak atau Ibu yang nanti pukul 9 ada urusan, boleh meninggalkan lebih dahulu insya Allah. Nah, ini akan tetap saya rekam dan nanti akan saya kirimkan melalui Ibu Umi ya. Oke, kita mulai ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب, dan berikanlah lahum ini kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka di sini adalah kaum kafir Quraisy, ya. Kaum kafir Quraisy karena sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya, rangkaian ayat sebelumnya, di situ ada keterangan ya di ayat ke-28 ya, mulai dari 28 itu ada keterangan bahwa beberapa orang Quraisy menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi pengikut Rasulullah, tetapi dengan catatan agar Rasulullah ini meninggalkan kaum muslimin, para sahabat ya dari kaum fuqara wal masakin yang terlebih dahulu mengikuti beliau, begitu. Ya. Nah, dan kemudian di ayat tersebut di ayat 28 Allah menyuruh ya memerintahkan Rasulullah untuk bersabar bersama orang-orang yang sudah berjuang lebih dahulu. Karena mereka lebih ikhlas dalam perjuangannya. Ya, lebih ikhlas dalam perjuangannya ya dalam memasuki sebuah agama Islam ya, dalam memasuki agama Islam mereka lebih ikhlas ya, sehingga di ayat ke-28 wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya bil ghadati wal ashiyyi, pada pagi dan sore, yuriduna wajha, untuk mencari keridhaan Allah gitu ya. Nah, kemudian di ayat ke-32 Rasulullah ya itu diperintahkan kembali untuk memberikan perumpamaan kepada kaum kafir Quraisy yang hendak menawarkan, yang memberikan penawaran tersebut begitu dengan perumpamaan bahwa berikanlah permisalan tentang apa? Rajulaini, dua orang lelaki, ja'alna di ahadihima, yang telah kami berikan ya, jadikan di ahadihima, di salah satunya ya, pada salah satunya jannataini, dua kebun. Jadi ini ada satu orang laki-laki ya, dan satu orang laki-laki yang kaya, satu orang laki-laki yang miskin gitu ya. Dan ini menurut para ahli tafsir ada yang mengatakan mereka kakak adik, walaupun ini sangat lemah ya kalau menurut Ustaz Firanda, dan nanti kita akan lihat kenapa itu sangat lemah ya. Tetapi yang lebih kuat di sini adalah mereka bersahabat ya, atau mereka berteman sejak lama, atau bisa jadi mereka bertetangga gitu ya. Di ahadihima, di salah satu di antara mereka, jannataini, memiliki dua kebun ya, min a'nabin, dua kebun anggur. Jadi salah satu di antara mereka memiliki dua kebun anggur, wa hafafnahuma binakhlin, dan dikelilingi, dan kami kelilingi ya dua kebun anggur tersebut dengan pohon-pohon korma. Ya, Masya Allah. Jadi ini ada kebun anggur, lalu ada pohon korma. Waja'alna bainahuma zar'a, ya, dan di antara kedua kebun ada ladang. Jadi ini satu orang ini adalah orang yang nantinya dia akan kufur terhadap nikmat yang diberikan ya, kufur terhadap nikmat yang diberikan ya, karena dia menganggap dia memiliki keistimewaan lebih dibandingkan saudaranya yang miskin begitu, atau temannya yang miskin, ini yang lebih tepatnya temannya yang miskin ini.
Nah, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ini ulama berbeda pendapat. Apakah perumpamaan ini benar-benar terjadi atau hanya sekedar perumpamaan? Ya, hanya sekedar perumpamaan. Tetapi kalau dilihat dari kata-katanya di sini, sangat mungkin di sini ini hanya sekedar contoh, ya, seolah-olah ada percakapan, ya, percakapan yang diturunkan yang menjadi contoh yang merupakan perumpamaan, masalan perumpamaan, ya. Salah seorang di antara mereka adalah orang yang mampu, lalu satu lagi adalah orang yang tidak mampu. Ya, mereka bersahabat, mereka berteman, lalu mereka nanti ada obrolan di antara mereka. Kiltal jannataini ya atat ukulaha. Kedua kebun itu, ya, kedua kebun kurma tadi, ya, kebun kurma yang dikelilingi oleh kebun anggur yang dikelilingi oleh kurma, ya, atat kiltal jannataini atat ukulaha. Jadi mereka selalu menghasilkan buah. Dua kebun ini selalu menghasilkan buah. Walam tadlim minhu syai'a. Walam tadlim, dan kebun itu tidak pernah, ya, tadlim memberikan menjadi zalim. Maksudnya adalah kebun itu selalu menghasilkan minhu syai'a. Ya, kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Ya, jadi walam tadlim minhu syai'a, sedikit pun, ya, sedikit pun. Syai'an ini adalah sedikit pun. Jadi intinya adalah kedua kebun tersebut selalu menghasilkan anggur, lalu selalu juga menghasilkan kurma. Jadi memang satu orang di antara ini adalah satu orang yang luar biasa kaya dari hasil pertanian. Ya. Dan kalau kita lihat, Allah selalu memberikan nikmat itu berupa jannah, jannah, ya, jannah. Seperti di ayat ke-31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, bagi mereka adalah surga Aden, surga yang tetap, ya. Tapi di sini Allah menggunakan kata jannah. Jannah itu kalau artinya itu adalah kebun, ya, atau taman. Lalu kenapa dinamakan jim dan nun? Ya, kalau ada kata jim dan nun, itu selalu ada jim nun, ya, itu selalu menandakan ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, jim dengan double nun itu selalu menandakan ada yang tersembunyi. Kalau dikatakan majnun, itu artinya gila. Berarti akalnya tersembunyi, akalnya ditutup. Kalau dikatakan misalkan junnah, itu perisai. Lalu dikatakan jin, ya, makhluk yang tertutupi dari mata kita. Mata kita itu disembunyikan dari jin itu. Itu yang normal. Sehingga kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka orang tersebut sebenarnya tidak normal. Ya, tidak normal, dan itu merupakan kekurangan, bukan justru kelebihan. Kita tuh kadang-kadang membuat orang-orang yang bisa melihat jin adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Padahal tidak. Itu adalah orang yang di bawah normal. Belum lagi ada kemungkinan dia menipu gitu, ya, bisa jadi. Ya. Itu kalau jin. Kemudian kalau ada jin yang kemudian dia menampakkan diri pada manusia, ya, itu pada saat itu sebenarnya jin tersebut sedang melakukan maksiat kepada Allah, ya, karena jin, ya, hakikatnya dia tidak diperbolehkan untuk menampakkan dirinya di hadapan manusia. Jadi kalau pada saat itu dia kemudian menampakkan diri, ya, dalam wujud, ya, makhluk, ya, makhluk nyata, maka pada saat itu dia sedang bermaksiat kepada Tuhannya, gitu, ya. Ini buat ibu-ibu yang ingin tahu gitu. Kemudian ada junnah, perisai, lalu ada jannah. Itu adalah kebun yang dia tertutupi oleh daun-daunan, gitu, ya, daun-daunan surga, ya. Jadi kalau jannah itu adalah taman, ya, sebuah taman yang daunnya lebat sehingga menutupi bagian bawahnya, begitu. Nah, jadi ini adalah keadaan jannah, ya, keadaan taman itu sebenarnya merupakan salah satu nikmat dari Allah kepada manusia. Tapi banyak di antara kita yang kurang paham, ya, atau mungkin terlalu tersibukkan oleh hal lain di dunia ini sehingga kita kadang-kadang kurang merenung. Ya, bagi ibu-ibu di sini, kalau ada yang punya halaman, ada yang punya tanah kosong, cobalah untuk menanamkan tanaman-tanaman, ya, jannah, kebun, sehingga itu bisa menjadi pelepas stres, begitu, ya, untuk melepaskan penat. Karena memang itu sebenarnya fitrahnya manusia, tapi kadang-kadang orang lupa gitu karena terlalu tersibukkan oleh urusan sehari-hari.
Ya, jannah atau kebun itu adalah salah satu media dari Allah, ya, selalu bukan secara eksplisit diberikan dalam Al-Qur'an, ya, nikmat berupa jannah, ya itu juga sebenarnya petunjuk gitu loh. Bagaimana cara kalau kita menghadapi sebuah masalah, permasalahan hidup, ya, dengan memelihara kebun, dengan berkebun, itu biasanya secara umum manusia itu nanti dia akan melepas stresnya begitu. Ya, karena Allah sudah secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ya, berkali-kali Allah mengatakan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya, taman jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai begitu. Ya, dan kita kan kalau misalkan kita penat, kalau kita melihat taman yang rindang, yang indah dengan sungai yang mengalir, insya Allah pikiran kita tenang begitu. Ya, masalah belum tentu selesai, tapi paling tidak kita tenang menghadapinya begitu. Ya. Ya, ini salah satu secara eksplisit ya kalau kita sedikit melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, ya, ukulaha walam tadlim, dan tidak pernah mendolimi minhu syai'a, dari sedikit pun. Maksudnya adalah kebun itu selalu menghasilkan buah, ya, selalu menghasilkan buah, anggur dan kurma. Ya, barangkali ibu-ibu di sini tapi di sini agak sulit kalau di Indonesia ya. Jadi coba nanti bisa atau tidak gitu. Jadi ada kebun anggur, di sekelilingnya adalah kurma gitu. Anggur mungkin bisa ya di Jakarta, tapi kalau kurma mungkin tidak cocok kita tanahnya ya. Tapi di Saudi itu sudah mulai banyak gitu. Jadi anggur lalu dikelilingi oleh kebun kurma. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa fajjarna, dan kami alirkan khilalahuma, di antara keduanya, ya, atau celah-celahnya, nahara, kebun. Ya, jadi kalau secara letterlock tadi, tapi kalau secara makna berarti adalah Allah mengalirkan sungai di celah-celah kedua kebun. Ya, wa fajjarna, kami alirkan khilalahuma, di antara kedua kebun tersebut, nahara, sungai begitu. Sungainya satu. Ya, kalau banyak itu adalah anhar. Paham ya? Bisa digambarkan. Jadi ada kebun anggur, kemudian pagarnya itu adalah kebun kurma. Lalu di antara kedua kebun tersebut ada sungai dan ladang, gitu ya. Masya Allah, ini berarti luar biasa. Kalau dari segi agrikultur, ya, segi pertanian, kita bayangkan pertanian itu kan adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan, gitu kan ya. Kalau kita sebagai saya sih, mungkin ibu-ibu tidak, tapi kalau saya sebagai seorang pegawai negeri, ya, atau ibu-ibu di sini ada yang sebagai karyawan, gitu ya, kita sudah terbiasa mendapatkan hasil di awal bulan atau di akhir bulan secara rutin, gitu. Tapi kalau para petani ini dapat hasilnya itu nunggu panen, menunggu hasil panen dulu. Ya, di antara waktu panen tidak dapat apa-apa, begitu. Ya, kalau mereka full petani mereka tidak dapat apa-apa. Ketika dapat hasil panen tiba, nah itu baru mendapatkan uang. Itu pun tidak selalu menghasilkan uang, ya, karena bisa jadi ada panen gagal, banjir, gempa, segala macam, begitu. Ya, sehingga itu adalah resiko kerugian yang luar biasa bagi petani. Tapi kalau kebun tersebut selalu menghasilkan uang, maka selalu menghasilkan buah, selalu panen tidak gagal, seperti di dalam konteks ini, ya, walam tadlim minhu syai'a, selalu menghasilkan buah, maka tentunya para petani tersebut bisa menjadi sangat kaya sekali dari hasil pertaniannya, begitu. Ya. Nah, jadi ini satu orang yang luar biasa kaya karena dari apa? Dari hasil kebunnya. Ya, Allah memberikan permisalan bagi Rasulullah untuk memberikan contoh kepada kaum kafir Quraisy. Itu ada satu orang, ya, bisa jadi ini permisalan, bisa jadi kisah di dunia nyata gitu ya. Karena ada beberapa ulama menafsirkan bahwa ini benar-benar terjadi di zaman Bani Israel, ya, bahwa satu orang ini adalah sangat kaya sekali dari hasil pertaniannya, ya. Hasil pertaniannya. Jadi bukan hasil perdagangan, tapi hasil pertanian. Kemudian ada satu orang lagi, begitu ya, dia orang miskin nantinya. Wa kana lahu samarun, ya, dan dia memiliki samar, ya, kekayaan yang besar. Samar itu sebenarnya buah-buahan sih sebenarnya, buah-buahan yang banyak. Tapi di sini konteksnya karena dia petani, buah-buahan tersebut memberikan kekayaan bagi dia.
wa kana lahu samarun faqala, lalu dia berkata di sahibihi, kepada sahabatnya atau kepada sahibnya, temannya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengannya. Jadi ini konteksnya adalah si teman ini diajak oleh si orang kaya lalu bercakap-cakap banyak, ya, yuhawiruhu, hawara yuhawiru, banyak yang dicakap-cakapan sebenarnya. Cuman terselip di antara percakapan tersebut kalimat yang menyakitkan, menyelekit buat temannya yang miskin ini. Ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu, ya. Maksudnya adalah saya lebih kaya, harta saya lebih banyak. Saya aktsaru, lebih banyak. Apanya lebih banyak? Hartanya lebih banyak, ya. Hartanya lebih banyak, hasil kebunnya lebih banyak. Minka, daripada kamu. Malan, ya, hartanya, di sini harta, ya, berarti di sini maksudnya konteksnya adalah yang lebih banyak adalah harta. Wa a'azzu nafara, dan para pengikutku lebih kuat, ya. Wa a'azzu itu lebih kuat, nafara para pengikut, ya. Jadi si orang kaya ini dia sombong dan dia merendahkan temannya, ya, temannya ini, ya, yang mukmin, yang enggak mukmin, ya. Orang ini nanti adalah dia kufur terhadap nikmat yang diberikan. Orang kaya ini dia kemudian merendahkan kawannya, ya, yang miskin, dengan mengatakan hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah, ini adalah catatan penting di sini, ya, catatan penting, banyak catatan penting, tapi dari satu frase ini, ya, kita harus belajar dulu, kita harus melakukan tadabbur. Pertama, ibu-ibu di sini kalau tahu misalkan saudaranya atau ya kerabatnya punya kekurangan, kita jangan langsung menyelekit kayak begini, gitu ya. Kita misalnya tahu teman kita ya belum punya anak misalnya, lalu kita menyelekit seperti ini, ya, kok kamu belum punya anak, ya, mungkin mandul begitu, atau kamu harus berobat gitu, jangan seperti itu, ya. Atau kita tahu dia belum punya anak, lalu kita ngomong, ya, saya udah punya anak nih, lebih banyak anak saya daripada anakmu, gitu. Atau anak dia bermasalah, ya, anak saya nih baru kemarin diterima misalkan di perguruan tinggi yang bagus, gitu. Sengaja menyombongkan seperti itu langsung di hadapan orangnya, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, beda halnya jika kalau ibu punya misalkan Facebook gitu ya, atau Instagram, kemudian ibu sekedar memberitakan ya karena rasa bangga mungkin, ya. Lalu temannya tidak menunjukkan kepada satu orang tertentu gitu ya, tidak menunjukkan pada satu orang tertentu. Maka kalau orang ini kemudian iri atau sakit hati, ya memang ada masalah di dia, gitu. Tetapi kalau ibu dalam percakapan langsung ngomong ke orang tersebut, padahal kita tahu, ya, maka itu ya memang niatnya untuk merendahkan, gitu. Ya, dan saya tidak menyarankan ketika kita ngobrol dengan orang, ya, face to face, langsung antar muka begitu ya, kita lalu apa ya, tendensi kita untuk mengunggulkan apa yang kita punya, jangan. Ya, jangan ibu-ibu. Kalau misalnya kita ngobrol langsung sama orang, ya, kemudian kita punya kadang-kadang memang manusia itu sulit untuk ditahan rasa sombongnya. Tapi kalau misalkan ini pelajaran buat kita dari Al-Kahfi ini, jangan kalau misalkan kita ngobrol sama orang, lalu kita kemudian menampakkan sisi kelebihan kita. Tidak perlu, ya, kecuali memang ada manfaat yang bisa didapatkan. Tetapi secara umum hukum asalnya tidak perlu. Tidak perlu ibu ngobrol ke orang kemudian mengatakan anak saya ini baru kemarin wisuda doktor. Nggak usah. Nggak usah. Atau misalkan ibu ngobrol ke orang kemudian tiba-tiba langsung ngomong anak nih apa namanya, saya ini kemarin baru dapat proyek. Jangan gitu, ya, tidak perlu. Tidak perlu kita langsung menonjolkan diri sendiri ketika kita sedang direct ngomong sama satu orang. Ya, karena kita tidak tahu dia itu nanti perasaannya bagaimana, gitu. Ya, kecuali kalau ibu ngobrol ke orang banyak, itu pun sebenarnya beresiko ya bu ya, sebenarnya sangat beresiko karena bisa jadi orang tetap akan menganggap kita sebagai orang yang ujub, ya, dan ada memang tendensi ujub di situ, ujub, ya, bahaya, ya. Tetapi memang kalau kita ngobrol ke banyak orang, ya itu memang kita kan tidak bertujuan untuk merendahkan satu orang, gitu ya. Tujuan kita meninggikan diri kita kan, gitu ya. Sehingga kalau orang yang mendengar ini ada kemudian sakit hati, masalah di dia. Tapi kalau kita memang ngobrolnya direct dengan orang tertentu, ya, langsung face to face, ya, ketika kita meninggikan diri kita, memang tujuannya untuk merendahkan orang itu, begitu.
Ya, jadi tidak perlu kita menonjolkan diri kita ketika kita langsung sedang berbicara dengan satu orang tertentu gitu. Karena nanti akan menjadi perbuatan yang zolim. Ya, dan ingat doa orang yang zolim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan walaupun dia orang kafir. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati ketika kita sedang ngobrol face to face, ya antar muka secara langsung empat mata, ya. Jangan pernah menonjolkan diri sendiri, tidak perlu. Ya, dan tidak secara umum tidak ada faedahnya. Secara umum tidak ada faedahnya. Kalau ada orang lain sombong terhadap kita, kita kesal tinggalkan aja. Atau ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu. Dilawan seperti itu. Ya, dilawan seperti itu. Karena memang keunggulan sejati, keunggulan yang hakiki itu nanti dilihatnya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu harta itu tidak kekal. Anak tidak kekal. Ya, tidak kekal. Bisa kita yang meninggalkan dia duluan atau dia bahkan bisa meninggalkan kita duluan seperti Bapak Gubernur. Ya, anaknya meninggalkan dia duluan, meninggal maksudnya. Ya, bisa yang secara umum adalah bapaknya akan meninggalkan dia. Ya, dan belum tentu anak ini nantinya akan bermanfaat kepada kita gitu. Ya, jadi yang namanya apa ya, kelebihan-kelebihan dunia itu sangat sangat remeh sebenarnya, sangat remeh. Ya, jadi tidak perlu diunggulkan terlalu wah gitu ya, terlalu tinggi gitu. Biasa aja. Ya, biasa aja. Kita manfaatkan ya untuk umat Islam, untuk agama kita, tetapi tidak dalam rangka untuk merendahkan atau meninggikan pribadi kita, jangan. Ya. Kemudian wadakhala, ya dia kemudian jannatahu, masuk ke kebunnya sendiri, wa huwa zalimul li nafsi, lalu dia zalim kepada dirinya sendiri ya. Zalim maksudnya adalah dia kemudian mengucapkan kata-kata kufur yang akan membahayakan dia nanti posisinya di akhirat kelak, sehingga dia berbuat zalim kepada dirinya. Wa huwa zalimul li nafsihi, qala, dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Ya, dia berkata, ma adzunnu, aku tidak menyangka ya, atau menurut perkiraanku ya, ma adzunnu ya, antabida hadhihi abada, kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya gitu ya. Jadi dia ketika memandang hartanya mewah, dia berpikir bahwa hartanya ini akan berlangsung selamanya sampai sampai bahkan nanti di ayat berikutnya sampai di akhirat begitu. Ya, jadi dia menganggap dirinya tidak akan pernah kehilangan hartanya tersebut. Ya, ma'adunnu, ya saya tidak akan menyangka antabida hadhihi abada. Aku kira ya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, ma itu tidak, aldunnu antabida binasa gitu. Jadi kalau secara letter maksudnya adalah qala, dia berkata, ma tidak, aldunnu, aku menyangka, antabida, dia akan, atau kebun ini akan binasa, hadihi abada, selama-lamanya ya. Atau kalau dalam bahasa yang Indonesia, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini menurut perkiraan si orang kafir ini. Ya, dia menganggap ya dia punya kuasa yang mengakibatkan bahwa ini kebun selamanya akan memberikan keuntungan duniawi buat dia. Ya. Nah, ini yang kalimat kufurnya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ya, wa ma adhunnu, dan tidaklah aku menyangka, adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Ya, hari kiamat, sa'ah itu hari kiamat. Ya, as-sa'ah, the time kalau bahasa Inggrisnya, sang waktu, hari yang ditentukan, maksudnya adalah hari kiamat. Qa'imatan, akan tegak, akan datang. Jadi orang ini menganggap tidak akan terjadi itu hari kiamat. Ya, tidak akan terjadi itu hari kiamat. Wala irruditu ya ila rabbi, dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, walain, jikalau gitu ya, walain ruditu, aku dikembalikan, ila rabbi, kepada Tuhanku ya, la ajidanna khairam minha munqalaba, la ajidan, maka sesungguhnya. Nah, ini ada lam taukid dan nun taukid. Jadi dia benar-benar berkeyakinan, la ajidanna,
aku pasti akan mendapatkan gitu ya, khairan, tempat kembali yang baik, minha, daripada ini, daripada kebun ini, munqalaba, daripada kedepannya ya, kedepannya. Jadi maksudnya adalah walain ruditu ila rabbi laajidanna khairan minha munqalaba. Pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nah, ini agak aneh sebenarnya ya kalau kita baca lagi ya, dan ini Ustadz Firanda juga menekankan hal ini. Agak aneh, orang ini berkeyakinan atau menyangka bahwa hari kiamat tidak akan datang. Tetapi di kalimat selanjutnya ya, itu seolah-olah dia ada kontradiksi. Kemudian dia meyakini bahwa nanti ya dia akan kembali kepada Tuhannya. Ya, dia akan kembali kepada Tuhannya dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Ya, kalau menurut Ustadz Firanda, ini tafsirannya adalah dia sedang mengejek temannya yang miskin, ya, bahwa ini hari kiamatnya nggak akan datang. Ya, saya sudah mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Ya, dan kalaupun saya nanti meninggal dan saya kembali ke Tuhan saya, ya, kepada Rob, nanti saya akan dapat tempat yang lebih baik daripada kebun-kebun ini. Ya, dia menyangka ya bahwasan. Jadi ini ada dua kemungkinan. Pertama, ini dia sedang mengejek, ya, dia sedang mengejek temannya itu, ya. Kemudian kemungkinan kedua adalah dia menyangka kebun ini, ya, kelebihan dunia ini adalah hak istimewa yang diberikan dari Tuhan, dari Allah kepada dia, sehingga kalau dia meninggal nanti hak istimewa itu akan terus ada begitu. Dan ini sangat kontradiktif dengan ajaran yang kita pelajari selama ini kan gitu ya. Karena kemewahan di dunia tidak berarti nanti di akhirat dia akan mendapatkan hal yang sama. Betapa banyak orang-orang di dunia yang hidupnya mewah, orang-orang kaya di dunia, tetapi dia kufur terhadap Allah, maka di akhirat dia sudah dipastikan tempatnya di neraka begitu. Banyak. Ya, Abu Jahal termasuk, ya, hidup mampu di dunia, tetapi di akhirat nanti ya dia sudah konfirmasikan dia masuk neraka gitu. Ya, nikmat di dunia tidak selalu berarti di akhirat akan mendapatkan nikmat yang sama. Kebalikannya juga berlaku. Orang yang di dunia hidupnya miskin tidak berarti nanti di akhirat nanti hidupnya dia sengsara, ya, dia akan masuk neraka, tidak. Ya, seperti namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah salah seorang pemuda, ya, as-sabiqun al-awwalun, yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Madinah, mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga orang-orang Madinah banyak yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tadinya Mus'ab bin Umair itu tadinya orang kaya di Mekah, dia orang kaya. Tapi ketika masuk Islam, ya, syahadat, masuk Islam, orang tuanya itu menarik semua kekayaan yang ada di Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair itu ketika wafat, ya, di salah satu perang, kalau tidak salah perang Badar, itu Mus'ab bin Umair ketika wafat hanya memiliki sehelai kain yang kalau ditutup kepalanya nampak kakinya, kalau ditutup kakinya nampak kepalanya gitu. Saking miskinnya begitu. Ya, sampai Rasulullah sampai nangis ketika melihat kejadian itu. Karena Rasulullah tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini dulunya adalah orang kaya begitu. Yang rela meninggalkan kekayaannya karena dia menerima Islam, ya. Menerima Islam. Ya, karena dia masuk Islam begitu. Ya, sehingga tidak selalu orang yang di dunianya miskin di akhiratnya kaya. Kebalikannya juga sama, tidak semua orang yang di dunianya kaya di akhiratnya mendapatkan nikmat surga, tidak selalu. Ya, sehingga ini kemungkinan memang sedang mengejek saja gitu ya. Kemungkinan sedang mengejek saja. Karena orang yang sudah mengatakan wa ma adzunnus saa'ah qa'imatan. Orang-orang yang mengatakan hari kiamat tidak akan tiba, ya, itu nanti di ayat berikutnya itu dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Ya, orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat sekali lagi adalah orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Kalau tegak hujah kepadanya, ya, di Indonesia ini banyak orang-orang yang dia meragukan adanya hari kiamat. Itu bahaya sebenarnya, sangat bahaya. Oke. Ya, jadi ini kita coba buat
penafsirannya dulu dari ayat-ayat ini tentang kesombongan orang tersebut, gitu ya. Ini mirip dengan Qarun. Qarun yang termasuk kaum Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun kana min qaumi Musa, itu adalah kaumnya Musa. Ada yang mengatakan dia adalah sepupunya Musa. Ya, Qarun itu termasuk dalam Bani Israel. Bani Israel. Ya. Fabagha alaihim, maka ya dia berlaku bagha, aniaya alaihim, kepada mereka. Ya, terhadap kaumnya Musa, kepada Bani Israel. Begitu. Dia berlaku bagha. Kalau misalkan bugot itu artinya pemberontak gitu ya. Jadi maksudnya adalah Qarun ini dia berlaku dolim kepada kaumnya Musa dan kaumnya gitu. Walaupun Qarun ini termasuk dalam Bani Israel. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Qarun minal kunuzi, harta, perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Ya, usbah itu adalah segolongan orang yang kuat. Ya, ini ada juga di surat Yusuf. Ya, ketika para saudara dari Yusuf menggambarkan mereka bersepuluh adalah usbah. Ya, adalah segolongan yang lebih kuat, gitu ya. Allah menganugerahkan kepada Qarun ya al-kunuz, perbendaharaan harta, ma inna mafatihah, di mana kunci-kuncinya ya latanu bil usbah, itu berat sehingga harus diangkut sama orang-orang yang kuat gitu ya. Bil usbati ulil quwwah gitu ya. Jadi kunci-kuncinya itu banyak. Kunci-kuncinya itu banyak ya. Usbah itu adalah segolongan yang kuat, ulil quwwah berarti orang yang memiliki kekuatan. Jadi si Qarun ini ya punya perbendaharaan harta, di mana harta ini disimpan di gudang-gudang, gudangnya banyak, kunci-kuncinya banyak, berat, dan saking beratnya itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. In qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya, ingatlah ketika qala lahu, dia berkata kepadanya, qaumuhu. Jadi kaumnya mengatakan kepada Qarun, la tafrah, jangan terlalu bangga. Jangan terlalu bangga, ya, jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ya, jadi ini juga pelajaran bagi kita tuh jangan terlalu pamer, terutama untuk harta gitu ya. Ini kita sering sekali nih jadinya kayak flexing gitu kan ya, pamer. Ya, pamer harta gitu ya. Padahal harta ini seringkali itu bukan dari dia gitu. Bisa jadi dari orang tuanya atau leluhurnya. Tetapi dibanggakan seolah-olah harta ini benar-benar punya dia begitu. Ya. Padahal itu adalah dari Allah, karunia dari Allah. Semuanya itu karunia dari Allah. Baik itu harta dari orang tua kita atau bukan, itu adalah karunia dari Allah. Ya, kalau kalau kita merasa itu adalah usaha kita, ingatlah bahwa Allah yang menganugerahkan, yang membukakan pintu rezeki tersebut. Allah yang memberikan akal. Allah lah yang memberikan kemampuan fisik. Allah lah yang membuka kesempatan bagi kita gitu untuk ya mendapatkan rezeki tersebut, mendapatkan harta tersebut. Sehingga kita jangan membanggakan diri gitu ya. Jangan sombong ya, dan jangan membanggakan diri gitu. Ya, jadi di sini kalau dibayangkan Qarun ini seperti kalau zaman kita gitu ya. Dia punya banyak kartu ATM gitu ya, banyak kartu ATM. Ini bukan kuncinya besar lalu berat, enggak ya. Kuncinya memang banyak. Mafatihah itu adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah bentuk mufrad, tunggalnya adalah kunci, miftah. Miftah kunci, mafatihah. Kalau mafatih itu adalah kunci-kunci. Jadi kunci-kuncinya banyak, jadinya berat begitu. Kuncinya banyak memang. Jadi gudangnya banyak. Kalau zaman kita bisa jadi ini ATM-nya banyak dan setiap ATM tuh punya isi. Ada isi, nggak ATM terus kosong nggak ya. ATM-nya tuh punya banyak isi begitu. Ya, dibayangkan seperti itu.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Ini Al-Qasas masih lanjut ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Ya, jadi kita harus mencari apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Wabtaghi ya fima ataqallahu daral akhirata, gitu ya. Jadi kita harus mencari apa yang Allah anugerahkan kepada kita atau yang dijanjikan Allah kepada kita, yakni negeri akhirat. Wala tansa, dan jangan lupakan nasibaka minad dunya. Nasibaka adalah bagianmu, ya, anis minad dunya. Ya, jadi kita itu intinya sebenarnya adalah kita harus mengejar akhirat terlebih dahulu, tetapi jangan melupakan dunia, jangan dibalik. Kita harus mengejar akhirat dulu, ya, tapi jangan lupa dunia. Sehingga kalau kita belajar, kita bekerja, ya, kita selalu ingat tentang kehidupan akhirat. Niatnya kita itu untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, ibu-ibu bekerja di sini, ibu-ibu bekerja di sini, ya, atau mengabdikan kepada suami dan anak-anak, ya, melayani suami dan anak-anak, ya, itu niatkan untuk di akhirat, ya, untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak, gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, dan berbuat baiklah kepada orang lain, ya, sebagaimana Allah berbuat baik. Wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya kerusakan di sini adalah janganlah berbuat maksiat, gitu ya. Kerusakan di sini al-fasad maksudnya adalah janganlah berbuat maksiat. Termasuk darinya adalah membanggakan diri atau menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang-orang fasid. Ya, orang-orang fasad, yang berbuat fasad, kerusakan, ya. Nah, ini kemudian Qarun melawan, ya. Qarun melawan. Qala, ya, saya sertakan di sini karena Qarun ini mirip kondisinya dengan si lelaki yang memiliki dua kebun tadi, ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu. Qala innama utituhu, ya, sesungguhnya aku diberikan, utituhu, dari harta saya sesungguhnya aku diberikan harta tersebut ala ilmin, karena ilmu indi, yang ada di sisiku. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Awalam, dan apakah dia tidak tahu, ya, awalam, apakah dia lam ya'lamu, tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah qad, telah, sungguh-sungguh, ahlaka, membinasakan, min qablihi, dari sebelumnya, minal qurun, pada waktu-waktu tersebut, gitu ya. Jadi Allah telah membinasakan orang-orang, umat-umat sebelum Qarun, gitu, sebelum Bani Israel. Man huwa asyaddu, di mana dia lebih kuat, ya, minhu, lebih kuat daripada si Qarun ini. Kuwatan, ya, lebih kuat. Asyaddu itu lebih kuwatan, huwa asyaddu minhu kuwatan, itu maksudnya adalah dia lebih kuat, gitu ya. Asyad itu lebih, ya, kuat itu adalah memiliki kekuatan, wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak hartanya. Ya, jadi sebenarnya Qarun ini, kalau kita lihat dari ayat ini, tuh bukan orang yang paling kaya sepanjang zaman, gitu ya. Ada orang yang berpendapat bahwa Qarun adalah orang yang paling kaya dari Al-Quran. Di Al-Quran diceritakan dia itu punya banyak kekayaan. Ya, Qarun termasuk orang kaya, tetapi diceritakan Allah juga di sini bahwa sebelumnya ada juga orang yang lebih banyak hartanya daripada dia. Ya, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ya, intinya adalah dosa mereka sangat banyak sekali, gitu ya. Dosa mereka adalah kufur terhadap nikmat apa yang diberikan dari Allah, begitu.
Ya, dan ini adalah bentuk kesombongan ketika kita memiliki harta lalu kita menjawab itu karena ada ilmu yang ada padaku. Ya, dan ini penyakit sebenarnya, penyakit orang-orang ya, orang-orang mampus. Banyak orang mampu, tidak semua orang kaya seperti ini, tapi banyak orang kaya yang punya penyakit seperti ini. Ya, dia menganggap hartanya itu karena kelebihan yang dia miliki begitu. Ya, pertama, seringkali orang-orang kaya ini tidak menyadari bahwa mereka memang punya keistimewaan. Allah yaitu adalah Allah namanya kekayaan atau kemiskinan itu adalah ujian keduanya. Ya, kita diberikan kekayaan maka kita bersyukur, kita ditakdirkan miskin maka kita harus bersabar. Begitu. Ya, banyak orang-orang kaya ini dia menganggap bahwa dia itu benar-benar berjuang dari nol. Padahal enggak juga kalau kita perhatikan lebih detail ya. Harus tanamkan kepada diri kita. Ya, dan ini harus kita tanamkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki harta maka itu sesungguhnya adalah dari Allah, bukan dari diri kita. Ya. Itu aja kadang-kadang bermasalah karena orang-orang kaya ini banyak yang saya tahu dia itu memang orang tuanya sudah kaya begitu. Jadi memang kekayaan itu naik perlahan-lahan ya, mulai dari para leluhurnya begitu. Ya, jadi jangan karena banyak sekali nih orang-orang yang berusaha melebih-lebihkan cerita. Ya, melebih-lebihkan cerita. Ya, ini adalah perjuangannya dulu itu bagaimana dari nol, kemudian dia berusaha keras. Ya, intinya adalah kakak ini karena dia gitu. Salah. Kalau memang kalaupun toh itu betul dulunya dia miskin dan sekarang menjadi kaya, itu tetap Allah yang kemudian menakdirkan. Jangan pernah sombong karena itu disebabkan oleh kerja kerasnya. Jangan pernah sombong, ya. Jangan pernah sombong, ya. Kalau kita kemudian nantinya, kalau ibu di sini ada yang secara ekonomi mampu dan dulunya tidak mampu, memang seperti itu, maka jika ibu berbagi cerita kepada yang lain, tolong tanamkan kepada audiens ibu bahwa ini semua adalah dari Allah, bukan perjuangan kerja keras saya. Jangan itu yang diutamakan, itu belakangan. Ya, setelah itu ibu menceritakan perjuangan boleh. Ya, tetapi yang diutamakan adalah bahwa semua harta yang dimiliki, semua gelar yang dimiliki ini semuanya adalah anugerah dari Allah semata. Allah lah yang memberikan kemampuan itu. Ya, secara finansial Allah yang membuka kesempatan itu. Ya, seperti saya S3, ya saya tidak akan bisa S3 kalau misalkan orang tua saya dulu tidak mendidik saya. Ya tentu pertama dari Allah. Allah yang memberikan, ya alhamdulillah orang tua yang mampu begitu. Ya, sehingga saya bisa kuliah. Ya, saya bisa kuliah. Ya, bukan karena saya pribadi, bukan karena saya pribadi. Ya, alhamdulillah saya tidak bukan dari orang miskin dulu. Jadi seperti itu harus ditanamkan ya. Jangan kita ujuk-ujuk langsung menyatakan saya ini dulu miskin, kemudian saya ini kaya karena usaha dan kerja keras saya. Jangan seperti itu ya. Karena banyak orang kaya seperti itu. Ya. Jadinya seolah-olah mengglorify, memuja dirinya begitu. Ya. Jangan seperti itu. Banyak orang-orang yang lebih parah keadaannya tapi kemudian lebih kaya itu banyak. Jadi kita jangan pernah mengglorify, menjadikan ya diri kita itu seolah-olah luar biasa. Ya, biasa aja. Ya, biasa. Kita diberikan harta, maka kita berinfak dengan harta kita, niatkan sebagai nanti tabungan di akhirat nanti sebagai amal jariah. Kita diberikan ilmu, maka kita infakkan ilmu kita ajarkan orang, niatkan untuk nantinya menjadi amal jariah di akhirat kelak. Begitu ya. Fakharaja, lalu keluarlah Korun. Siapa yang keluar? Korun. Fakharaja ala qaumihi, keluarlah Korun kepada kaumnya fi zinatih, dalam kemegahannya. Gitu ya. Jadi Korun ini keluar dengan ya menampakkan kekayaannya. Ya, ibaratnya kalau orang zaman sekarang itu keluar bawalah dia mobil sport yang paling mewah. Ya, kemudian ya dengan pengawal mungkin bisa jadi gitu ya. Kemudian dengan klakson sebesar-besarnya. Ada orang seperti itu kan ya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Lalu berkatalah orang-orang ya, yuriduna yang menginginkan al-hayatad dunya, kehidupan dunia, ya laita, seandainya ya laita, seandainya lana mithla, kepada kita ada semisalnya ma utiya qarunu innahu ladzu hadzin adzim. Ya,
seandainya kita diberikan apa yang semisal Qarun, gitu ya. Innahu, sesungguhnya dia ladzu hadzin azim, dia memiliki keberuntungan yang besar. Ya, jadi ini banyak orang-orang ya, ketika ada orang lewat, bukan orang sih, ketika ini sering di jalan, misalkan kita di jalan lalu kita melihat ada orang yang ya katakanlah dia mampu gitu ya, dengan mengeluarkan kemegahannya, kemewahannya, membawa kendaraan yang paling elit, yang paling mewah, lalu kita menjadi seolah dalam hati kita ini pengen kayak dia begitu. Nah, ini nggak boleh juga. Nanti di tafsir ayat ini seperti itu. Jangan seperti itu juga, karena yang pantas diirikan ada rasa ghibtoh, rasa iri supaya kita seperti dia gitu ya. Hanya dua keadaan. Pertama, orang yang berilmu agama, lalu dia mengajarkan ilmunya. Kita ingin seperti dia. Itu boleh. Yang kedua adalah orang yang dia punya banyak harta, lalu kita tahu dia berinfak dengan hartanya. Sehingga kita ingin seperti dia karena supaya kita itu berinfak juga gitu. Kita memiliki kesempatan untuk berinfak. Ya, bukan semata-mata karena kekayaannya saja gitu. Paham ya? Hanya dua orang ini aja yang pantas untuk kita ada rasa ghibtoh. Rasa supaya kita seperti dia. Selain itu nggak boleh. Dan itu pun ghibtoh tidak boleh sampai rasa hasad, dengki. Karena ada yang orang-orang ini boleh hasad kepada dua orang. Bukan, beda lagi. Kita jangan punya rasa hasad. Rasa hasad itu adalah perasaan supaya orang itu tidak seperti itu lagi. Ya, paham ya bedanya dengan ghibtoh. Ghibtoh adalah perasaan supaya kita seperti dia. Dengki atau hasad itu adalah perasaan supaya kenikmatan orang itu dicabut. Nggak boleh. Kita misalkan hasad kepada orang yang berilmu, ya, lalu kita menginginkan orang-orang supaya meninggalkan dia supaya tidak mendapatkan ilmu dari dia lagi. Itu tidak boleh, itu hasad, dan itu tidak boleh. Ghibtoh boleh, tapi kalau hasad tidak boleh. Untuk keadaan apapun tidak boleh hasad. Ya, kalau ghibtoh masih boleh hanya kepada dua orang tadi. Nah, ini orang-orang ada rasa ghibtoh, ya, dia tidak ingin Qarun ini hilang kekayaannya, tetapi mereka itu ingin supaya kehidupan dia itu seperti Qarun gitu. Ya, ini nanti ada dijelaskan kepada Allah, keinginan seperti ini tidak boleh. Kita jangan pernah punya perasaan ghibtoh kepada orang kaya untuk merasakan kekayaan saja, itu tidak boleh. Kecuali kalau orang kaya itu kita tahu dia berinfak, maka kita ghibtohnya adalah supaya kita bisa memiliki kekayaan sehingga kita bisa berinfak begitu. Itu boleh. Infaknya itu yang penting, bukan sekedar punya kekayaannya. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, orang-orang yang diberikan ilmu, waqala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, gitu ya. Wailakum, kecelakaanlah kalian, wailakum. Wail yaitu kecelakaan, kayak wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Wailakum, kecelakaan bagi kalian. Thawabullahi khairun, balasan Allah, pahala Allah itu lebih besar. Liman amana wa amila salihan, kepada orang-orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh. Wala yulaqqaha, dan tidaklah diperoleh pahala tersebut illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Ya, jadi orang-orang yang punya ilmu mengatakan nggak usah ngiri, ini gitu, nggak usah ngiri. Pahala Allah itu bagi siapa? Bukan bagi orang-orang yang kaya, tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu lebih baik daripada harta kekayaan dunia. Dan orang-orang yang sabar, hanya orang-orang yang sabar yang bisa mendapatkan pahala tersebut, keutamaan tersebut. Ya, sabar terhadap apa? Sabar terhadap perasaan ghibtoh tadi, perasaan ingin memiliki harta orang, ya, perasaan ingin memiliki harta yang banyak hanya sekedar untuk merasakan harta, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ini harus ditekankan ya Bu ya. Jadi misalkan kita tahu ada orang yang suka berinfak, kita jangan memiliki ghibtoh hanya kepada harta yang dia miliki, tidak boleh. Yang kita punya boleh rasa ghibtoh adalah perasaan ingin supaya bisa berinfak, perasaan ingin memiliki harta supaya bisa berinfak seperti orang tersebut bisa berinfak, itu boleh. Ya, infaknya itu yang penting. Ya, dan di sini orang-orang yang punya ilmu mengatakan, ya, kalau pahala Allah itu lebih besar, lebih baik ya bagi orang-orang yang aman ya dan beriman, wa amila shalihan, dan beramal saleh. Wala yulaqqa, dan pahala itu tidak diberikan
illa sabirun, kecuali bagi orang-orang yang sabar. Ya, jadi kalau lihat sebelumnya ini orang-orang yang melihat yang iri ya terhadap Qarun tentunya adalah orang-orang yang kekayaannya di bawah Qarun, orang-orang miskin gitu kan ya. Sehingga orang-orang ini ketika melihat Qarun dia menjadi tidak sabar, iri gitu. Karena melihat Qarun memiliki kekayaan yang besar. Ya, dan ini adalah penyakit yang harus karena di sini juga saya yakin banyak orang-orang yang mampu. Salah satu penyebab kerusakan, penyebab korupsi, penyebab kecurangan adalah kenyataan bahwa banyak orang-orang kaya kemudian memperlihatkan kekayaannya, kemudian memberikan standar bagi masyarakat bahwa yang layak itu adalah hidup seperti dia, yang lainnya itu tidak layak, sehingga orang-orang yang miskin, yang tidak mampu, kemudian merasa malu kalau tidak bisa bergaya seperti orang kaya tersebut, sehingga timbullah kerusakan. Contoh paling simpel adalah di perkawinan, paling sering. Ini saya tekankan, banyak sekali pernikahan yang diselenggarakan itu over mewahnya, mewahnya terlalu besar, ya, sehingga orang-orang mengatakan itu yang layak seperti itu. Kalau di bawah itu gengsi, malu. Nah, akhirnya gimana? Ketika orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, melihat keadaan itu, akhirnya bagaimana? Dia ingin punya kekayaan, punya pernikahan, pesta pernikahan seperti orang-orang kaya ini. Gitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mengutang. Akhirnya dia pinjam sana, pinjam sini. Ya, itu masih agak mending karena ada juga yang akhirnya berbuat kriminal gitu kan ya. Akhirnya harus ngutang. Selesai acara pernikahan, akhirnya pusing untuk membayar utang pernikahannya padahal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan sederhana, dengan sangat sederhana. Walimah bisa dengan 1 ekor kambing. Ya. Untuk syarat akad nikah hanya sekedar ada ijab qabul, ada suami, ada wali, ya. Dan ada 2 saksi. Cukup. Tetapi gara-gara orang-orang kaya imposing, memperlihatkan bagaimana pernikahan itu seharusnya dilakukan, orang-orang di bawahnya kemudian merasa gengsi kalau tidak melakukan pernikahan seperti itu. Gitu. Ya, ini adalah salah satu sumber kerusakan di masyarakat ketika orang-orang yang mampu secara ekonomi memperlihatkan standarnya yang harus diikuti oleh orang-orang di bawahnya, sehingga orang-orang yang tidak punya kemampuan tadinya harus melakukan berbagai macam upaya ya untuk seperti mencapai levelnya orang tersebut. Mohon ibu-ibu di sini atau bapak di sini tidak memberikan contoh yang buruk, tidak memaksa kepada anak-anaknya atau saudara-saudaranya hal yang sama, gitu ya. Jangan, bahaya soalnya. Ya, lebih baik sederhana, ya, sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Ya, jangan pernah seperti orang-orang yang melihat Qarun lalu iri seperti Qarun, tidak boleh. Ya, sehingga kemudian Allah mengatakan faqasafna bih, ya, dan kami benamkan dia wabidarihi, dan rumahnya. Jadi nggak cuma Qarun tapi rumahnya al-ardha, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, dan tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya min dunillah, selain Allah. Ya, jadi intinya adalah tidak ada yang bisa menolong dia dari adab Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi harta kekayaan dunia bagi Allah tuh remeh, ya, bisa diambil kapan saja, sehingga Qarun ditenggelamkan ke bumi. Ya, Masya Allah. Zaman dulu itu kalau siksa itu sangat spesifik. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang pun namanya proses penenggelaman terhadap ke dalam bumi ini ya sering terjadi. Ya, misalkan pada di kondisi ketika liquefaction. Ya, tetapi kita tidak mengatakan itu adalah adab Allah, karena adab Allah itu kalau untuk umat Muhammad sudah tidak ada lagi ya adab Allah yang berlaku kepada satu kafir khusus, itu tidak ada lagi seperti itu. Ya, tetapi kita sudah melihat banyak kasus di mana Allah menenggelamkan ya rumah, menenggelamkan suatu kaum ke dalam bumi gitu. Ya, itu adalah ya takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Ya, sehingga peristiwa penenggelaman ini walaupun di bumi, tidak di laut, ya,
itu bisa terjadi, tetap bisa terjadi. Ya, tetap bisa terjadi. Seperti misalnya gempa di Palu, yaitu banyak peristiwa likuifaksi di mana ya tanahnya menjadi cair lalu yang di atasnya masuk ke bawah. Ya, nah ini Qarun diazab dengan cara Allah benamkan hidup-hidup, bayangkan. Qarun dan rumahnya itu dibenamkan dalam keadaan Qarun itu masih hidup. Ya, jadi dikubur hidup-hidup ini Qarun ini, Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hartanya sangat tidak berarti bagi dia. Ya, tidak bisa menolong dia. Ya, tidak bisa menolong Qarun. Ya. Lalu orang-orang yang melihat kejadian tersebut, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi, ya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin menginginkan gitu ya kedudukan Qarun itu, yaquluna, mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Aduhai, wa ka'anna, aduhai, ya ampun gitu ya. Benarlah Allah ya besutur rizqa, melapangkan rezeki liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, min ibadih, dari hambanya, ya, wa yaqdir, dan menyempitkannya atau menetapkan kadarnya, ini yang lebih tepatnya kalau artinya. Jadi bukan menyempitkannya, tapi Allah yang memberikan kelapangan rezeki bagi siapa yang dihendaki, dan Allah pula yang menetapkan kadar bagi yang lain. Nah, ini yang lebih tepat. Jadi Allah memberikan kelapangan rezeki bagi satu kaum, tetapi Allah juga menetapkan kadar yang sesuai bagi kaum yang lain. Ya, karena bisa jadi orang-orang ini kalau diberikan kekayaan yang lebih, kelapangan rezeki, maka mereka tidak kuat sehingga lalu berlaku maksiat. Banyak sekali orang-orang yang kita lihat bahwa dia diberikan ujian berupa kekayaan, lalu dia menjadi lupa gitu, menjadi lalai. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Ya, jadi kekayaan dan kemiskinan itu ujian dari Allah. Jangan pernah bertanya mana yang lebih utama, mukmin yang kaya atau mukmin yang miskin. Karena hakikatnya keduanya adalah ujian. Kita tidak diberikan pilihan. Ya, kita tidak diberikan pilihan untuk menjadi orang kaya atau orang miskin. Maka kalau misalkan kita menjadi orang kaya, ya kita bersyukur dan kita manfaatkan harta kita untuk manfaat kepada umat. Kalau kita miskin, maka kita bersabar, gitu ya. Laula, seandainya an mannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, ya, benar-benar Dia akan membenamkan kita juga gitu. Jangan-jangan kalau kita punya kelebihan harta, kita dikubur hidup-hidup juga, mendapatkan siksaan dari Allah juga. Jangan-jangan kalau kita mendapatkan kekayaan yang lebih, jangan-jangan kita menjadi lalai dari perintah Allah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Duhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang-orang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, gitu ya. Tilka darul akhiratu taj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ya, itulah darul akhirah, negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat tersebut lilladzina la yuriduna 'uluwan, untuk orang-orang yang tidak meninggikan dirinya. Ya, la yuridu 'uluwan. Jadi negeri akhirat ini ditujukan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian atau kesombongan. Uluwan tuh ketinggian gitu ya, fil ard. Ya, ketinggian di muka bumi, wala fasada, dan kerusakan di muka bumi gitu ya. Jadi surga itu bagi orang-orang yang tidak sombong begitu. Bukan, surga itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Surga wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa ya. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan ya, maka baginya pahala daripada kebaikannya itu. Wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun.
Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, sudah pukul 9.30. Saya stop share dulu. Jadi, insya Allah nanti kita akan mulai dari ayat 30 ini ya, tadi ya. Ayat ke-37 untuk pekan yang 2 pekan lagi dari sekarang. Apakah ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu?